Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar, NIM 180401122. Di sini saya akan menjelaskan tentang Data Definition Language Part 2, yaitu tentang constraint. Baiklah, mari kita mulai dengan pembuatan sebuah primary key. Untuk membuat primary key, kita mulai dulu dengan use rumah underscore basket. Kita masuk dulu ke dalam database-nya, enter. Kemudian kita create sebuah table, dengan nama user. Kemudian kita buka kurung, enter. Nah, di sini kita mau buat user underscore ID dengan tipe data integer. Kemudian range-nya auto increment, dan kemudian di ujungnya primary. Kita nggak menggunakan underscore ya, primary. Kemudian di sini menandakan bahwasannya user ID bertipe integer, range-nya auto increment, jadi range-nya itu akan bertambah secara otomatis, sedangkan perintah primary key menandakan bahwasannya user ID akan menjadi sebuah primary key, Nah, kemudian enter. Kita buat juga username varchar, range-nya 25, maksudnya password varchar juga range-nya 255, in koma, kita buat ke email juga range-nya 255. Sebentar. Nah, di sini ada query OK, null row affected. Ini menandakan bahwasannya pembuatan table yang berisi user ID sebagai primary key sudah berhasil dibuat. Baiklah, selanjutnya kita tidak hanya bisa membuat primary key di awal. Misalnya kita juga ingin menentukannya di akhir. Kita create dulu, create table, misalnya roll, kemudian bentar. Nah, di sini kita ingin buat roll underscore ID data integer auto. Nah, kemudian koma. Kita bisa langsung koma tanpa menuliskan primary key-nya dulu, kemudian enter. Kita tuliskan juga di sini roll name varchar, range-nya 40 aja. Enter. Nah, di sini baru kita tuliskan primary key kurung apa yang ingin kita jadikan primary key, yaitu roll ID atau roll name. Biasanya primary key kan bersifat unik. Biasanya di ID. Jadi kita tulis roll underscore ID kurung sekali lagi. Bentar. Nah, itu menandakan kita sudah menciptakan sebuah table bernama roll yang di dalamnya ada roll ID sebagai primary key-nya. Jadi kita bisa menentukan primary key di A. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat dua buah primary key dalam sebuah table. Caranya adalah create table user roll. Oke. Nah, di sini kita tulis user ID dulu, user underscore ID dengan tipe data integer. Nah, karena sebuah primary key tidak boleh kosong, kita tulis not null. Roll underscore ID integer, dia juga tidak boleh kosong, itu not null. Kemudian primary key-nya kita buat
di sini user underscore ID, role ID. Nah, jadi primary key-nya ada di dalam tabel user role adalah user ID dan role ID. Kita tambahkan koma di sini. Kita coba untuk tambahkan origin key-nya. Origin key user underscore ID. Nah, parent. Nah, ini menandakan dia tadi bereferensi kemana. Kita kan dari tadi sudah buat tabel bernama users. Di dalam user primary key-nya adalah user underscore ID. Tutup kurung dan koma, kemudian origin key-nya kita ganti user ID menjadi role. Komanya kita hapus, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, itu menandakan kita sudah membuat sebuah tabel bernama user role, di mana di dalamnya ada primary key, user ID dan role ID, dan origin key-nya ada user ID yang bereferensi dari users, yaitu primary key-nya user ID, dan origin key-nya bernama role ID yang bereferensi pada roles, yang di dalamnya ada role ID. Baiklah, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan primary key dengan perintah alter table, yaitu di mana kita sudah membuat sebuah tabel tapi belum memiliki primary key. Nah, kita ingin menambahkan primary key ke dalam tabel tersebut. Misalnya kita buat dulu tabelnya, create nama tabel T1, kurung, kemudian tulis di sini ID, misalnya integer, kemudian kita buat juga misalnya username, biasanya varchar, kemudian kita juga not null kayak wajib diisi, kurung gitu. Nah, jadi tabel T1 sudah dibuat. Selanjutnya kita ingin memasukkan primary key ke dalam ID misalnya. Jadi kita tulis alter table T1 primary key, add primary key, kita buka kurung. Nah, bagian kolom yang mana yang ingin kita tambahkan primary key, misalnya ID, kurung. Nah, ini menandakan bahwasannya alter table kita berhasil, dan sekarang di dalam tabel T1 dengan kolom ID sudah menjadi primary key-nya. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa perbedaan null dan not null. Nah, jadi tadi saya sudah membuat sebuah table bernama task. Nah, di situ ada ID tipe datanya integer atau increment primary key, jadi ID menjadi sebuah primary key-nya. Kemudian title, kemudian ada title tipe datanya varchar, range-nya 255, not null. Ini menandakan bahwasannya yang diberi not null seperti title dan start date itu menandakan bahwasannya dia harus diisi, harus memiliki record, harus ada isinya dari kolom title dan kolom start date. Kemudian untuk end date-nya karena belum ditentukan tadi, jadi dia masih bersifat nol, jadi boleh dikosongkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba beberapa percobaan mengenai not null dan bagaimana implementasinya. Pertama kita coba dulu, tadi saya sudah buat sebuah tabel ya bernama contoh atribut. Nah, kemudian ditampilkan seperti ini. Nah, pertama kita masuk dulu, coba perintah insert contoh Nah, di sini kita tulis dulu coba untuk null.
berarti kita ubah untuk kolom nomornya kita buat 0. Sedangkan di sini tadi kan integer auto increment. Jadi dia walaupun ditulis 0, dia akan bertambah sendiri. Nanti kita coba lihat nanti ya. Kemudian ini namanya Joko, kita ikuti saja modul Joko. Kemudian di sini juga kita tulis 0. 0 di sini bertujuan di umur, berarti kita tulis 0. Oke. Kemudian koma. Kita tulis 2005. Posnya jadi koma. Bentar. Yang pertama sudah berhasil. Bedanya itu di sini ya. Kita melihat eksekusinya di sini. Selanjutnya kita tulis lagi, misalnya insert itu kita ganti saja yang ini di 0 misalnya. Tuh, ini kita ganti namanya Amir. Kemudian di sini kita ubah jadi 23. Kemudian di sini kita ikuti saja modul 27118. Oke, itu. Selanjutnya kita coba lagi yang ini pengaruhnya di 0 ya, di 0 juga. Tadi kita tulis 0, sekarang kita tulis 0. Jadi apakah nanti angkanya itu setelah 0 ini bagaimana angka setelah auto increment yang dituliskan 0 tadi di pertama. Kemudian kita tulis misalnya di sini kita buat nama tas. Ya, kita buat 24. Kemudian ini kita ubah menjadi 6 misalnya, langsung saja meloncat. Kemudian di sini 300. Bentar. Selanjutnya ini pengaruhnya di 6 juga ya di awal tadi. Selanjutnya kita coba pula itu terus di sini 9. Kita tulis 0 aja, 0. Kita kasih nilai 0. Kemudian ini kita coba. Oke. Bentar. Nah, kenapa di sini error? Karena tadi kita membuat nama ada tulisan not null. Jadi kolom nama itu harus diisi, sedangkan di sini kita membuat kolom nama itu 0 atau tidak diisi. Jadi karena perintahnya bertentangan antara 0 dan not nullnya, maka terjadilah error. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Contoh 0. Kita 0 di sini. 0. Kita tulis nama 6 betul. Kemudian 21 jalan. Oke. Tujuan kalau untuk di Rina kita gunakan 0 ini ya, 0. Kita ingin melihat angka sesudah 6 karena kita buatlah meloncat tadi, 0-nya berapa. Oke, sekarang kita tampilkan. Select form. Oke, jelas. Enter. Atribut. Ini kita lihat. Sesuai kan? Sudah sesuai, sudah sama. Sekarang kita akan lihat 0 di sini awalnya kita membuat 0, sedangkan tadi kita membuatnya tuh auto incrementnya nih di nomor, IP-nya integer, sedangkan range yang kita buat auto increment jadi dimulai dari 1. Sedangkan kita walaupun menuliskan 0 di sini. Terus namanya Joko, umurnya kita buat 0.
kemudian kode posnya 201.5. Selanjutnya di sini ada Amir. Kita tulis tadi untuk Amir itu 0. Walaupun kita buat 0, itu tidak berpengaruh, tidak akan ditulisnya 0 juga di dalam kotak. Kenapa? Karena kita sudah menuliskan auto increment. Jadi angka sesudah 1 tadi, angka sesudah 1 adalah 2 lah yang ditulisnya di sini. Sekarang selanjutnya namanya Amir, umurnya 23, kode posnya 27118. Kemudian selanjutnya kita coba lagi di sini. Kita loncat dari 2 ke 6. Kemudian kita tulis Tasya, umurnya 24, kode posnya 312. Nah, di sini kita tulis 6 bisa muncul karena meloncat, tapi tidak mundur gitu. Tidak mundur, angkanya tidak mundur, tapi bertambah walaupun melompat dari 2 tadi, dari 2 ke 6. Nah, jadi selanjutnya kita coba pula tadi yang ini karena error karena di bagian nama kita nulkan. Oke, selanjutnya yang di sini kita menulkan lagi, nulkan di bagian nomor. Jadi sesudah 6 dia akan bertambah 1. Auto increment ini akan bertambah 1 terus. Jadi dari 6 ke 7. Nah, itu fungsi dari auto increment tadi. Namanya Rina, umur 21 tahun, kode pos 108.89. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah end date di dalam tabel task tadi dari 0 menjadi not 0. Caranya adalah dengan alter table. Nama tabelnya task, kemudian change menjadi nama kolomnya end date, nama kolom barunya end date lagi, kemudian tipe datanya date, kemudian ini di sini jadi not 0. Nah, dengan begini sekarang kita coba adjust. Kita bisa lihat sekarang end date sudah menjadi not 0, tidak 0 lagi. Baiklah, saya akan mencobakan uji coba yang terakhir, itu adalah memasukkan ke dalam tabel task. Sama kata insert, tadi saya sudah ketik. Itu task, kita ikuti saja yang di modul, kemudian enter, kita pindahkan ke bawah ya, tidak terlalu panjang, view, kemudian kita ini bentar. Nah, kenapa di sini error? Karena tadi kita menggunakan di tabel task, di sini kita menuliskan end date itu tipenya adalah not 0. Jadi tidak boleh kita isi dengan 0, cannot be 0. Makanya dia bilang katanya kolom end date tidak bisa 0, tidak bisa 0, melainkan karena dia tuh tipenya adalah not 0. Sekarang kita coba ubah, alter, perintahnya sesuai aja dengan tadi, alter table end date, kita ubah jadi 0. Enter. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba lagi, insert, kemudian value, bentar, dan bentar. Nah, itu baru bisa. Kita coba lihat desktop. Nah, di sini kita lihat nolnya sudah yes. Oke. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.